Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu materi tentang kode etik psikologi di negara Turki. Pada mata kuliah kode etik yang diampu oleh dosen Ibu Gesi Azali Putri, MPSI Psikolog. Pada kelompok ini beranggotakan Alfik Afatar Fiki, Aspril Yadinda Latifah, Fadilah Zuria, Sinta Ramadhani, Beni Saputra, dan Ahmad Fauzi. Oke, langsung saja kami akan mulai membacakan. Itu di slide pertama akan dibacakan oleh Sinta Ramadhani. Kepada Sinta dipersilakan. Baik, di sini ada mengatasi permasalahan isu etika. Yang pertama yaitu penyalahgunaan kinerja psikolog. Jika psikolog belajar dari penyalahgunaan atau kesalahan dan pekerjaan mereka, mereka mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memperbaiki atau minimalkan penyalahgunaan atau kesalahan tersebut. Yang kedua, ada konflik antara etika dan persyaratan hukum. Jika tanggung jawab etika psikolog bertentangan dengan hukum, psikolog berkonsultasi dengan kode etik, penanggung jawab kode etik di Turki. Untuk menyelesaikan konflik, jika konflik tidak bisa diselesaikan, maka psikolog mematuhi persyaratan hukum dan persyaratan hukum yang berlaku. Lalu ada konflik antara etika dan tuntutan organisasi jika tuntutan sebuah organisasi dengan psikolog yang berafiliasi atau untuk siapa mereka bekerja berkonflik dengan kode etik ini. Maka psikolog mendefinisikan sifat konflik, membuat komitmen untuk kode etik yang dikenal, dan sejauh mungkin untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang memungkinkan patuh terhadap kode etik. Baik, akan dilanjutkan. Selanjutnya, Eh, saya kembalikan kepada Fadilah. moderator. Yang kelima yaitu pelaporan pelanggaran etika jika suatu pelanggaran pelanggaran etika jelas telah secara substansial merugikan atau kemungkinan besar akan substansial merugikan seseorang atau organisasi dan tidak diselesaikan seperti yang dijelaskan di bawah peraturan. 4. Psikologi mengajukan keluhan resmi kepada Komite Etik Turki Psychological Association mengikuti aturan etik dan kode regulasi. 6. Bekerjasama dengan Komite Etika Psikolog yang memiliki penyelidikan secara terbuka. Yang berkaitan dengan pihak Komite Etik dan Psychological Association Turki. Komite Etik melindungi integritas dari kedua belah pihak sampai akhir penyelidikan dan mengikuti pedoman untuk kerahasiaan. Kegagalan untuk bekerja sama itu sendiri merupakan pelanggaran etika. Selanjutnya, keluhan yang tidak pantas psikolog yang tidak mengajukan keluhan etika kepada komite etik yang dibuat dengan mengabaikan kegagahan untuk tidak tepat atau dengan distorsi yang disengaja dari kebenaran. Psikolog tidak mendorong perilaku seperti pada orang lain. 17. Diskriminasi tidak adil terhadap pengadu dan responden psikolog tidak mendiskriminasi terhadap orang yang sedang diselidiki atau yang membahayakan pekerjaan mereka. Namun, mereka memiliki langkah yang diperlukan. Berikut kesimpulan dari penyelidikan etika sesuai persyaratan putusan. Selanjutnya yaitu efektivitas kode etik. Kode etik ini mengikat setelah diterima oleh Majelis Umum Turki Psikolog Association dan dipublikasikan oleh pengurus asosiasi. Hal ini digunakan bersama dengan prosedur dokumen juga disetujui oleh asosiasi yang sama. Saya kembalikan kepada moderator. Slide selanjutnya bisa dibacakan oleh Bang Beni Saputra. Kepada Beni dipersilakan. Saya geser.
Baik, saya akan melanjutkan. Terdapat beberapa perbedaan bahasa secara umum pada kode etik kedua negara. Perbedaan umum tersebut meliputi: 1. Sistem etika penulisan Turki Psikologi Association menggunakan poin 1 hingga 18 yang dibagi menjadi 3 bab utama. Sedangkan HIMSI menggunakan pasal-pasal yang di dalamnya terdapat beberapa poin tentang pasal tersebut. Kedua, pada Turki Psychological Association tidak membahas tentang semua ilmuwan psikologi. Pokok bahasan pada bab ini hanya mengenai psikologi saja. Sedangkan pada HIMSI menyebutkan selain menyebutkan psikolog. Ilmuwan psikologi juga disebutkan mulai dari pasal 3 hingga pasal 5. 3. Pada Turki Psychological Association tidak menyebutkan berbagai macam pelanggaran hingga tingkatan pelanggaran. Sedangkan pada HIMSI membahas tentang macam pelanggaran beserta tingkatannya meskipun tidak secara rinci karena dijelaskan pada bab lain. Keberadaan majelis pada Turki Psychological Association HIMSI berbeda. Pada Turki Psychological Association majelis dijelaskan pada poin 18 sebagai penerima dan pengikat Turki. Psychological Association yang menerangkan tentang efektivitas kode etik tersebut di Turki. Sedangkan Majelis Psikologi Indonesia adalah yang berwenang untuk menindaklanjuti suatu pelanggaran. Pada Turki Psychological Association menyebutkan tentang kode etik sebagai pelindung integritas untuk Turki Psychological Association dan sebagai lembaga penerima keluhan resmi dari psikolog. Secara khusus perbedaan yang memuat isi pada setiap bahasan meliputi: poin 13 tentang langkah pertama pelanggaran etika pada Turki Psychological Association. Poin ini membahas tentang pelanggaran yang dilakukan oleh psikologi lain. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperhatikan dan memperingati untuk kepada psikolog tersebut sebelum diambil tindakan selanjutnya yang lebih formal. Dalam HIMSI tidak ditemukan pasal-pasal tentang ini. Pada HIMSI disebutkan bahwa apapun pelanggarannya dan siapapun yang melakukannya pelanggaran maka harus dilaporkan ke Majelis Psikolog Indonesia dengan menyertakan bukti dan pelaporan secara tertulis. Pasal 5. Baik, saya kembalikan pada moderator. Oke, selanjutnya silakan Bang Fauzi untuk menjelaskan. Pada poin 9 tentang efektivitas kode etik pada Turki Psikologi Association yang membahas ini menjelaskan bahwa kode etik ini efektivitasnya berlaku ketika sudah diterima oleh Majelis Umum Turki Psikologi Association, dipublikasikan oleh pengurus asosiasi yang sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Sedangkan pada kode etik HIMSI tidak disebutkan adanya bahasan ini. Selanjutnya itu kode etik apa dan Turki dalam kode etik apa atau American Psychological Association dan Turki tidak terlalu jauh berbeda dalam menjelaskan standar etika dalam menyelesaikan atau mengatasi isu psikologi, akan tetapi pada kode etik Turki menjelaskan aktivitas kode etik di mana menjelaskan bahwa kode etik ini efektivitasnya berlaku ketika sudah diterima oleh Majelis Umum Turki Psikologi Association dan dipublikasikan oleh pengurus asosiasi yang sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Sedangkan pada American Psychological Association tidak menjelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di forum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.